Di antara keyakinan pokok yang wajib kita yakini adalah bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu azaliyatun qadimatun, azaliyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala, bahwa sifat-sifat Allah azaliyatun, tiada bermula. Sifat-sifat Allah sebagaimana zatnya tanpa permulaan. Sifat-sifat Allah dan nama-namanya tidak ada satupun yang baharu. Tidak ada sifat-sifat Allah yang berkurang, bertambah atau berubah. Allah subhanahu wa ta'ala khaliqun. Apa artinya khaliq? Maha pencipta. Qabla wujudil makhluqat, sebelum adanya para makhluk, sebelum menciptakan segala apapun dari ciptaan-ciptaannya ini, Allah adalah Al-Khaliq. Bukan berarti nama Allah Al-Khaliq ini itu tadi maknanya yang maha menciptakan, yaitu mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Al-ibraz minal adami ilal wujud. Sifat ini ada pada Allah bukan setelah Allah menciptakan para makhluknya. Sebelum Allah menciptakan para makhluk, Allah adalah Al-Khaliq. Demikian berlaku bagi seluruh sifat-sifat lainnya. Allah adalah al-ma'budu bihaq, yang berhak disembah. Sebelum ada siapapun yang menyembah Allah, atau sebelum Allah menciptakan para makhluknya ini, Allah adalah al-ma'budu bihaq. Allah misalkan adalah as-sami', maha mendengar. Sifat sama' bagi Allah azaliyatun abadiyatun, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Bukan dengan telinga, bukan dengan anggota badan, tanpa alat-alat. Allah sami' qabla wujudil masmu'at. Sebelum Allah menciptakan segala suara, Allah adalah as-sami'. Allah al-basir, maha melihat, qabla wujudil mubsharat. Sebelum menciptakan para makhluknya, sebelum menciptakan segala benda-benda ini dari seluruh makhluknya ini, Allah adalah al-basir. Nah, jadi demikian bagi seluruh sifat-sifat Allah itu semua azaliyatun qadimatun, tanpa permulaan. La tataghayyaru wa la tatahawwal wa la tatajaddadu wa la tatatawwar. Sifat-sifat tersebut tidak berkurang, tidak bertambah, tidak baharu, tidak berkembang, tidak berganti dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Nah, karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Perubahan itu menunjukkan kebaharuan.
Al-Imam As-Salafiyyus Shalih, seorang dari ulama salaf, seorang saleh, seorang ahli hadis, ahli fiqih, al-usuli, seorang teolog terkemuka, yaitu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat tahun 321 Hijriah. Dalam risalah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beliau tuliskan, beliau mengatakan, wa kama kana bisifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan. Wa kama kana bisifatihi azaliyan, sebagaimana bahwa dia Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya azaliyan, tanpa permulaan, kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan, demikian pula dia Allah dengan sifat-sifatnya tersebut abadi, tanpa penghabisan. Allah dengan sifat-sifatnya tidak berkurang, tidak bertambah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi wala bi ihdatsihil bariyyah tastabada ismal bari. Laisa ba'da khalqil khalqi, tidaklah dia Allah setelah menciptakan makhluk, istafada ismal khaliq, mengambil faedah nama al-khaliq. Tidaklah nama khaliq bagi Allah karena dia menciptakan makhluk. Artinya tidaklah sifat tersebut baharu baginya, bukan karena Allah menciptakan makhluk yang notabene baharu ini lantas kemudian barulah Allah memiliki sifat al-khaliq. Tidak. Sifat al-khaliq bagi Allah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan. Allah khaliqun qabla wujudil makhluqat. Allah adalah maha pencipta, sebelum Allah menciptakan apapun, Allah adalah khaliq. Dapat dipahami tidak? Walastamada ismal bari bi ihdatsihil bariyah, dan tidak pula dia Allah mengambil nama Al-Bari setelah dia Allah menciptakan Al-Bariyah. Al-Bariyah itu Al-Khalq, makhluk ini. Al-Bari maknanya sama dengan Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Jadi nama Allah Al-Khaliq, Al-Bari, demikian pula dengan sifat-sifat atau nama-nama lainnya, itu semua tidak ada yang baharu, semua itu adalah azaliyatun abadiyah. Nah, dapat dipahami nih. Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid, beliau mengatakan, wa 'indana asma'uhu al-'azimah kada sifatu dzatihi qadimah. Catat. Kalian udah sampai belum situ? Ngapalin? Hah? Wa 'indana asma'uhul 'azimah. Wa 'indana, dan menurut kita kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah, asma'uhul 'azimah, nama-nama dia Allah yang agung, kada sifatu dzatihi, demikian pula sifat-sifat zatnya Allah, qadimah, tiada bermula. Tiada bermula. Aidana asma'uhul 'azimah kada sifatu dzatihi qadimah.
Nah, jadi ulang lagi. Seluruh sifat-sifat Allah tidak ada yang baharu. Misalkan sifat ilmu Allah, bahwa Allah mausufun bisifatil ilmi, mausufun bisifatil ilmi al-azaliyatil abadiyah al-qaimah binafsihi al-qaimah bidhatihi al-qaimah bidhatihi. Allah bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat ilmu, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dengan sifat ilmunya tersebut, Allahu ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu. Nah, ilmu Allah ini tidak ada yang baharu. Tidak ada sedikit pun daripada ilmu Allah ini yang baharu, sehingga tidak boleh dikatakan Allah mengetahui setelah kejadian peristiwa. Nauzubillah. Kalau dikatakan barulah Allah mengetahui satu peristiwa setelah kejadiannya, maka berarti ini orang menyandarkan kebaharuan sifat ilmu bagi Allah, dan orang berkeyakinan demikian itu dihukumi kafir. Nauzubillah. Allah mengetahui dengan ilmunya segala sesuatu sebelum kejadiannya. Allah dengan ilmunya mengetahui segala peristiwa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi di masa mendatang. Semua itu diketahui oleh Allah serinci-rincinya. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Alimul ghaibi wasyahadah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang tersembunyi suatu apapun bagi Allah, baik segala yang ada di bumi ini maupun segala apa yang ada di langit. Allah mengetahui setiap orang dari diri kita, apa yang akan menimpanya, apa yang akan terjadi pada dirinya di hari esok, apa yang akan terjadi pada dirinya minggu depan, bulan depan. Mengetahui apa yang akan terjadi dengan dirinya setiap orang dari para hamba itu, tempatnya di akhirat nanti, atau di surga atau di neraka. Mudah-mudahan kita semua ditempatkan di surga. Amin. Allah mengetahui itu semua. Wala ya'zubu anhu mithqalu dzarrah. Bahkan Allah mengetahui tentang diri kita lebih daripada diri kita sendiri. Kita tidak mengetahui hakikat diri kita sendiri. Tahu tidak? Tahu tidak? Kita terhadap diri kita sendiri. Tahu tidak? Tidak tahu kita. Allah mengetahuinya. Kita tidak tahu misalkan apa yang akan terjadi esok hari terhadap diri kita. Kita tidak pernah tahu seberapa lama dan sejauh apa penyebaran virus corona. Allah berfirman, wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok. Jadi kita terhadap hakikat diri kita sendiri kita enggak tahu. Masya Allah. Kaifiyatul mar'i laysal mar'u yudrikuha فكيف بكيفيات الجبار
Fakaifa bi kaifiyatil jambari fil qidami. Bahar Bas itu. Kaifiyatul mar'i laisal mar'u yudrikuha. Hakikat kaifiyah di sini yang dimaksud adalah hakikatul mar'. Hakikatul mar'i, hakikat setiap orang, laisal mar'u yudrikuha. Tidak ada siapapun yang mengetahui akan hakikat dirinya sendiri. Fa kaifa bi kaifiyatil jabbari fil qidami. Maka terlebih lagi terhadap hakikat al-jabbar yang dimaksud Allah. Fil qidami dalam sifat qidamnya. Allah tidak dapat diraih oleh akal fikiran kita. Kita untuk mengetahui hakikat diri kita sendiri saja tidak mampu. Nah, kembali lagi. Jadi ilmu Allah tidak baharu. Allah dengan ilmunya ya'lamu kulla syai', mengetahui segala sesuatu sebelum kejadiannya. Karena tidak ada satupun daripada sifat-sifat Allah yang baru. Dapat dipahami ya? Lanjut. Di dalam Al-Quran ada firman Allah yang seakan-akan, ini seakan-akan, tapi bukan maknanya betul demikian adanya. Seakan-akan memberikan pemahaman bahwa ilmu Allah baharu. Tetapi ini tidak boleh difahami demikian. Seperti firman Allah, wala nabluwannakum, firman Allah, hatta liyamizallahu al-khabitha minat thayyib. Terus apa? Oh, ayatnya ini, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Dan beberapa ayat semacam ini. Allah berfirman dalam ayat ini, wala nabluwannakum, dan benar-benar kami akan menguji kalian, kata Allah. Ini makna harfiah ayat ini. Hatta na'lama, hatta sehingga. Ini makna harfiahnya, tapi jangan difahami demikian artinya. Tidak boleh diambil makna harfiahnya ini. Hatta na'lama, sehingga mengetahui oleh kami, al-mujahidina minkum, orang-orang yang berjihad di antara kalian, was-sabirina, dan orang-orang yang sabar. Bukan berarti bahwa Allah tidak mengetahui mana yang berjihad, mana yang sabar, lalu Allah membutuhkan kepada menguji para makhluknya. Bukan begitu maknanya. Tetapi makna ayat ini artinya hatta nuzhira al-mujahidina minkum was-sabirin, nuzhira lil khalq, supaya kami tampakkan kepada para makhluk yang lain, nampak, terlihat, nyata, siapakah di antara kalian yang betul-betul berjihad, siapa di antara kalian yang betul-betul sabar. Adapun Allah mengetahui mana yang berjihad, mana yang sabar. Paham tidak ini? Jadi hatta na'lamal mujahidina was-sabirina dalam ayat ini tidak boleh difahami sehingga Allah mengetahui. Enggak boleh difahami begitu. Di beberapa terjemahannya difahami begitu maknanya, dan itu terjemahan yang rusak, memberikan pemahaman at-tajaddud fi ilmillah, seakan Allah ilmunya baharu. Nauzubillah. Makanya jangan mengambil terjemahan harfiah Al-Quran. Termasuk terjemahan-terjemahan yang beredar sekarang itu masih banyak yang harfiah, masih dirombak lagi. Yang jelas terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Jangan terpaku kepada terjemahan. Nah, jadi ayat ini firman Allah, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum
was-sabirin. Bukan artinya Allah butuh menguji para makhluk ini supaya Allah mengetahui siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Bukan itu maknanya. Tapi maknanya apa? Hatta nuzhira lil khalq. Allah menguji kalian supaya nampak bagi makhluk yang lain, bagi manusia-manusia yang lain, manakah di antara kalian yang betul-betul berjihad, manakah yang sabar. Adapun Allah sendiri telah mengetahui. Nah, dapat dipahami nih. Pendekatan, ini pendekatan saja, bukan kita menyerupakan Allah. Pendekatannya begini. Kalian belajar sama saya. Setiap orang dari kalian rankingnya saya tahu. Walaupun nggak pakai ujian. Wah, ini ranking berapa nih? Lihat doang mukanya cukup udah. Wah, ini ranking sekian. Mau belajarnya tiap hari sama saya. Tapi begitu, misalkan di tengah semester atau di akhir semester dibuat pula ujian. Apa tujuannya? Supaya sesama kalian sendiri tahu mana yang belajar, mana yang tidak belajar. Adapun bagi saya nggak butuh diuji. Cukup lihat mukanya doang. Ah, ini nilainya C. Lihat mukanya doang. Oh, ini muka kagak naik kelas. Misalkan begitu. Ini muka tidur mulu. Ini muka kagak pernah belajar. Ini muka yang belajar nih. Begitu. Tahu mungkin saya mengapa? Karena saya ngajar kalian. Tapi mengapa di akhir tahun atau di akhir semester lalu dibuat ujian? Itu dia supaya sesama kalian tahu mana yang beneran, mana yang tidak beneran ketika belajar. Sehingga nyatalah bagi kalian sendiri, kalian posisinya ranking berapa. Gitu. Apalagi Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Nah, jadi makna ayat semacam ini yang seakan-akan memberikan kesan adanya kebaharuan bagi Allah tidak boleh difahami demikian adanya. Kata kerja yang disandarkan bagi Allah dalam Al-Quran ada yang dalam bentuk fi'il madhi, ada yang dalam bentuk fi'il mudhari. Tidak boleh difahami bahwa fi'il Allah terkait dengan waktu dan zaman. Sifat fi'il Allah yatajarradu aniz zaman, sunyi atau tidak terikat dengan zaman, tidak terikat oleh waktu. Bagi Allah perbuatannya tidak dikatakan dahulu atau sekarang. Ingat ini bahwa kejadiannya pada makhluk ada yang baharu, kejadiannya pada makhluk ini disebutnya namanya asarul kudroh, pengaruh daripada sifat kudrohnya. Adapun sifat kudrohnya sendiri azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan, tanpa penghabisan, tidak berubah, tidak terikat oleh waktu dan zaman. Jadi kejadiannya yang ada sekarang ini namanya apa? Asarnya. Asar itu apa? Pengaruh. Sebagian ulama menyebutnya dengan asarul fi'li. Asar al-fi'l. Jadi pengaruh dari sifat fi'ilnya Allah. Adapun fi'ilnya Allah sendiri yatajarradu anil madhi wal hadir wal istiqbal. Sifat fi'il Allah, semua sifat-sifatnya tidak terkait dengan waktu dan zaman, tidak terkait dengan masa lampau, sekarang atau masa mendatang. Karena semua sifat-sifat Allah itu tadi adalah azaliyatun abadiyah, tanpa permulaan dan tanpa penghabisan. Paham tidak ini? Ada sekarang gunung meletus, misalkan
Atau misalkan ada peristiwa tsunami, ada orang mati, ada orang melahirkan, gitu. Ada yang mati, ada yang lahir. Itu semua dengan fi'il Allah. Kejadiannya sekarang. Adapun fi'ilnya Allah tidak terkait dengan sekarang atau masa dahulu atau masa mendatang. Nah, yang kejadian sekarang itu disebutnya namanya asarul fi'il. Pengaruh daripada sifat fi'ilnya Allah, atau pengaruh daripada sifat kudrahnya Allah, pengaruhnya. Paham ini pengaruhnya? Jadi kalau pengaruhnya objeknya, nah gitu, objeknya atau pengaruhnya baharu, pengaruhnya baharu, fi'ilnya qadim, maf'ulnya hadis. Fi'ilnya apa? Qadim, tiada bermula, tapi maf'ulnya hadis, baharu. Maf'ulnya di sini yang dimaksud adalah objeknya atau asarnya, itu tadi pengaruhnya. Adapun sifat fi'ilnya qadim. Nah, dapat dipahami nih. Nah, ini jadi berlaku bagi seluruh sifat-sifat Allah. Tidak ada satu pun sifat Allah yang baharu. Semua sifat Allah azaliyatun abadiyah. Dapat dipaham tidak ya? Bin, paham bin? Allahu a'lam bissawab. Pelan-pelan itu saya nerangin. Kalau di kitab mau kita baca banyak, jadi petik sedikit aja itu. Aqidah Tahawiyah, wa kama kana bi sifatihi azaliyan kadzalika la yazalu 'alaiha abadiyan.